Di kelas gadis ini terus-menerus menekuk tubuhnya. Dia mencoba untuk menjadi seksi. Meskipun diejek oleh teman sekelas dan dikritik oleh guru, gadis ini masih ngotot memakai riasan tebal dan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan usia sekolah. Kejutannya adalah, Rita yang berusia 10 tahun memiliki gaya seperti itu. Semua ini disebabkan oleh ibunya. Ibu Rita, Hana, adalah seorang fotografer biasa. Karena dia harus bekerja di luar sepanjang tahun, jadi dia membiarkan neneknya merawat Rita. Meskipun dalam pikiran Rita, citra ibunya yang masih selalu luhur dan hangat, tapi hari ini Hana punya ide yang berani. Dia meminta putrinya menjadi model baginya untuk mengambil gambar. Dia menyuruh putrinya untuk memegang boneka, lalu melepaskan kepangan Rita, lalu bantu dia mengganti baju. Rita terasa sangat bahagia. Senyum polos dan bahagia itu membuat Hana merasa tidak bahagia. Yang dia inginkan adalah tatapan polos dan ketakutan di matanya. Jadi di bawah bimbingan ibu itu, gerakan Rita berangsur-angsur menjadi seksi. Dia memiringkan tubuhnya ke belakang, gunakan tangan untuk membelai dahinya, mencoba memainkan peran sebagai gadis baik untuk menenangkan hati ibunya. Rita juga sangat kuat dalam kehidupan pribadinya. Dia juga tidak lupa berlatih swing di kelas. Setelah sekolah, pertama kali Hana pergi menjemput putrinya dari sekolah. Tapi sebelum keluar dari sekolah, dia melepas mantel Rita. Melihat bahwa dia mengenakan pakaian orang dewasa, bertingkah seperti ini menimbulkan ejekan teman-teman sekelasnya. Rita merasa sangat malu. Tapi ibunya berkata, ini adalah kecantikan yang sangat menarik. Kemudian dia membawa putrinya untuk bertemu dengan seorang pelukis jalanan. Artis ini tertarik dengan foto Rita dan membayar ibunya sejumlah besar uang. Dia merasa bisa membantu ibunya. Rita sangat gembira. Jadi dia mulai bekerja dengan ibunya untuk aktif mengambil lebih banyak gambar. Bersama dengan nada dari Hana, Rita belajar untuk berpose seksi orang dewasa. Tetapi semakin penurut dia, Hana semakin ingin lebih lagi. Kali ini dia mengeluarkan boneka yang diamputasi. Paksa putrinya menggendongnya. Rita tanpa sadar mundur selangkah karena takut. Aku mungkin bisa melihat mata gadis itu telah dirusak lagi. Grup yang dibuat Hana Ding sangat heboh dengan foto-foto yang secara langsung membawa ibu dan putrinya ke dalam kehidupan kelas atas. Saat berkomunikasi dengan para fotografer lainnya, Hana pelajari tentang gaya tabu gelap ini, yang semakin populer. Sehingga setelah dia kembali, kebutuhannya akan Rita juga menjadi semakin eksotis. Bahkan meminta anak perempuan membuka kakinya. Tunjukkan pada cermin bagian sensitifnya. Dia mencoba mengubah putrinya menjadi sekuntum bunga yang mekar. Meskipun ini adalah putri kecil yang cantik di hatinya. Meskipun Rita tidak setuju dengan pendekatan ibunya, tapi dia hanya bisa menuruti. Waktu terus berlalu seperti itu. Rita pun lambat laun melupakan hatinya yang sebenarnya. Gadis rias tebal, mengenakan gaun terbuka. Di depan kameranya, dia terus-menerus mempose kakinya. Matanya yang menawan membuatnya benar-benar mustahil untuk melihat bahwa dia baru berusia 10 tahun. Dan orang yang mengambil foto-foto ini adalah ibu dari gadis itu. Hana yang menjadi terkenal setelah fotonya diposting. Rita sebagai seorang model, tentunya juga menarik banyak perhatian. Saat diwawancarai wartawan, Rita benar-benar berinisiatif untuk meletakkan tangannya di bahu pria itu. Dan kemudian perlahan-lahan bersandar ke pelukan reporter itu. Hal ini membuat Hana sangat senang. Karena tindakan Rita menunjukkan kemunafikan estetika para seniman. Kontras antara tubuh yang tidak dewasa dan aksi seksi. Mereka menyebutnya seni. Puluhan ribu dolar telah dilelang. Dengan uang, kehidupan di rumah menjadi semakin baik. Kehidupan sekolah Rita tidak semudah itu. Teman-teman sekelasnya melihat fotonya dari majalah, menggoda tentang tidak tahu malunya. Pada saat itulah,
Rita menyadari bahwa gambar yang diambil ibunya mungkin bukan seni murni seperti yang dikatakannya. Tepat setelah itu, Rita dibawa ke Inggris oleh ibunya. Kali ini mereka diajak oleh adik laki-laki Gen Z pergi ke sana dan mengambil foto grup. Semuanya dimulai dengan baik. Tetapi tiba-tiba, Hannah tiba-tiba meminta putrinya untuk melepas gaunnya. Rita tidak mau. Ibunya ingin dia melepasnya sendiri. Itu agak sulit baginya. Kemudian ibunya bahkan memintanya untuk melepas celana dalamnya. Sekarang pikiran Rita benar-benar kacau. Sebelumnya karena dia ingin sendirian dengan ibunya, menerima begitu banyak permintaan yang memalukan. Tetapi sekarang dia menemukan ibunya tidak mencintainya sama sekali. Dia memiliki keinginan aneh untuk mengendalikannya. Dia hanyalah alat bagi ibunya untuk menarik perhatian dan mendapatkan uang. Melihat putrinya yang mesum, Hannah masih membuat alasan. Mengatakan bahwa semua foto yang dia ambil adalah seni. Orang-orang vulgar yang tidak bisa memahaminya. Rita muak dengan kefasihan ibunya. Tanpa bicara dan menolak untuk berkompromi. Hannah juga sangat terkejut. Gadis kecil memegang boneka di telapak tangannya dan melawan ibunya. Jadi dia mulai mencoba menghiburnya. Pertama-tama, dia membawa Rita ke halaman mainan dan memberinya banyak kemewahan yang mahal. Tetapi Hannah tidak tahu. Rita tidak peduli dengan semua ini. Yang dia inginkan hanyalah perawatan sederhana dari seorang ibu. Tidak ada yang mengerti pikiran dia. Rita kecil yang putus asa hanya bisa pulang untuk mencari kenyamanan dari neneknya. Tapi ibu tetap ibu. Ketika Rita mendapatkan nilai terbaik, orang pertama yang ingin dia bagikan adalah Hannah. Tetapi ketika dia datang tempat ibunya, dia menemukan bahwa ibunya telah memiliki model baru. Ini untuk ibu. Siapa sangka, dia telah ditinggalkan oleh ibunya. Untuk mendapatkan perhatian ibunya kembali, dia harus mengangkat roknya. Kompromi lagi. Ibu ini kejam banget. Dia bahkan mengambil foto putrinya saat dia berada di kamar kecil. Tak hanya itu, dia juga mengambil foto adegan dewasa demi uang. Dan estetika yang sangat menodai itu, sebenarnya yang dia sebut seni. Di bawah pelecehan ibunya, suasana hati Rita menjadi semakin tidak stabil. Bahkan mulai berhalusinasi. Seolah-olah seseorang menyuruhnya melarikan diri. Dan ketika dia melihat fotonya di majalah, dia sangat malu. Sekarang dia tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, dia adalah putri yang baik yang mematuhi ibunya. Ibunya aneh. Rita memberitahu ibunya. Rita memutuskan untuk tidak melakukan itu lagi. Tanpa diduga, Hannah memeluknya erat-erat dan berkata, "Memberinya sedikit waktu lagi ya." Dan kali ini kabar buruk lainnya datang. Nenek meninggal. Satu-satunya orang di dunia yang peduli pada dirinya sendiri telah meninggalkannya. Hati Rita juga hancur. Jadi dia mulai mengabaikan dirinya sepenuhnya. Dia tidak lagi menentang pengambilan gambar. Masih meniru penampilan orang dewasa dan bermain dengan laki-laki lain. Pertumbuhan manusia dan spiritual Rita. Organisasi perlindungan anak memperhatikan masalah Rita. Mereka meminta untuk mengambil kembali hak perwalian Hannah. Hal ini membuat Hannah khawatir. Karena semua yang dia lakukan, dia yakin dia mencintai putrinya. Hanya gadis kecil itu yang tidak tahu apakah ini bukan cinta keibuan. Keesokan harinya, pekerja sosial datang mengunjungi rumah mereka. Hannah sengaja mengenakan kemeja klasik lengan pendek. Ingin menggelar hubungan ibu anak dengan Rita. Tentu saja Rita tidak mau bekerja sama. Dan tetap berpakaian seperti biasa. Mulut mengucapkan kata-kata cabul. Melihat hal tersebut, pekerja sosial tersebut menghentikan syuting Hannah. Hannah sepertinya setuju untuk menjual foto putrinya ke majalah porno. Sekarang Rita benar-benar hancur. Dia berteriak seperti binatang buas. Lalu mencoba menamparkan diri dengan keras. Mencoba meredakan rasa sakit di hatinya. Tetapi dia tahu itu buruk bagi seorang ibu.
Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak punya pilihan. Pekerja perlindungan anak sedang berbicara dengan Rita. Tetapi kemampuan pekerja sosial juga sangat terbatas. Bukan karena mereka tidak ingin membatalkan foto sebelumnya. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Begitu Rita pergi, Hannah telah mengikutinya. Sampai sekarang dia masih berpikir tidak ada yang salah dengan metodenya. Dia seorang fotografer. Mengambil foto adalah pekerjaannya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebenarnya kesalahan terbesarnya adalah lupa bahwa dia juga seorang ibu. Tapi Hannah benar-benar orang yang menyedihkan juga. Dia belum menikmati cinta ibunya sejak dia lahir. Karena dia adalah anak yang kakek buat putrinya melahirkan. Kakeknya juga ayahnya. Masa lalu yang begitu bengkok, tapi bisa eksis sudah merupakan keajaiban. Rita mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Momen sedih melintas di hatinya. Dia bertanya kepada ibunya, apakah itu benar? Hannah mengatakan bahwa itu seperti lelucon. Rita yang kehilangan harapan setelah apa yang terjadi, memutuskan untuk menyelamatkan diri. Dia menyambar tas wanita di pinggir jalan, dan sukses menjebloskan dirinya ke tahanan remaja. Itu yang terpikirkan olehnya saat itu. Ada jalan keluar dari cengkeraman ibunya. Meskipun dia terjebak di dalam penjara remaja, Rita tidak lagi berada di bawah belas kasihan orang lain. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa ibunya mengunjunginya, ia masih secara tidak sadar melarikan diri. Karena dia tidak lagi ingin terikat pada apa yang disebut tali cinta ibunya. Dan film My Little Princess berakhir. Gadis dalam video memiliki kedewasaan yang tidak cocok dengan penampilannya. Mengenakan lipstik dan sepatu hat tinggi di bawah arahan panduan ibunya. Coba untuk berpose seksi. Ketika semuanya tampak berjalan dengan sangat baik, dia tidak pernah bisa kembali ke kehidupan normalnya. Menyedihkan banget. Masa mudanya dan jiwa seorang gadis tidak dapat membantunya melawan ibunya. Jadi meskipun dia tahu keibuan tidak seperti ini, dia juga tidak bisa keluar darinya. Dia jatuh ke dalam lingkaran setan mengejar cinta keibuan. Dan keduanya tidak memiliki kemampuan finansial. Selain bergantung pada ibunya, apalagi yang bisa dia lakukan? Jadi setelah menunjukkan ketidakberdayaan Miu dengan film ini, Miu hanya ingin para ibu tidak terlalu ketat dengan anaknya untuk memuaskan diri sendiri.